Sebetulnya kita akan membahas tentang cita rasa dalam sholat ya. Ini adalah salah satu buku dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau mengungkap jangan sampai ya kita sholat itu tidak ada zauk atau tidak ada rasa. Beliau membedah dari mulai setiap gerakannya ya. Nah, insya Allah akan kita bahas hari ini, yaitu cita rasa sholat ya. Nah, ini cita rasa sholat, sudahkah kita menikmatinya ya? Nah, ini sangat bagus sekali bukunya. Nah, di sini ya bahwa wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, bahwa kita harus beribadah pada Allah ya sampai kematian menjemput kita. Nah, di sini dan kita pun disuruh ya untuk mendirikan sholat lidzikri ya, untuk mengingatku. Nah, dalam buku yang bagus ini, nah kita akan sama-sama membahas ya dalam ini tentang zauk, tentang rasa. Nah, dalam buku ini zauk ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa kata zauk itu sesuatu yang bisa dirasakan, dan dengan zauk itu kita bisa merasakan ada rasa sakit dalam hati kita ya, rasa nikmat gitu ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga sebagai gurunya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa ada dua hadis sahih ya, yang makna dasarnya adalah tentang isi hati nurani ya, dan perasaan iman sesuai syariat yang sebenarnya tanpa dicampuri dengan hal-hal lain. Nah, di sini bahwa sering kita baca hadis ini ya, bahwa telah merasakan lezatnya iman orang yang ridho Allah itu sebagai Tuhannya ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Jadi sudah merasakan lezatnya iman. Bagi siapa ya yang bisa merasakan lezatnya iman itu, yaitu bagi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya ya. Kita sering berdoa raditu billahi rabba, aku ridha Allah ya, Tuhan sebagai Tuhan, wabil Islam Madinah, dan wabil Islam, dan dengan Islam dina sebagai agama, wabi Muhammad Nabiya wa Rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi seseorang sudah merasakan lezatnya iman ketika dia sudah betul-betul meyakini bahwa tadi ya doa tadi raditu billahi rabba, betul-betul bahwa aku ridha Allah sebagai Tuhan, wabil Islami dina, dan Islam sebagai agama, dan wabi Muhammad Nabiya wa Rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ini salah satu hadis yang mendasari bahwa seseorang bisa dikatakan sudah merasakan lezatnya keimanan. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga ya, bahwa salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman, barang siapa yang terdapat pada diri seseorang 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ya, menjadikan Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada selain keduanya ya, mimma siwahuma, dan tidak mencintai seseorang kecuali betul-betul lillah, karena Allah, dan tidak membenci dan dia membenci kepada kekufuran setelah ayuk dhafa minan nar, dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka ya. Nah, ini sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ketika seseorang itu bisa merasakan lezatnya iman, Allah dan Rasulnya lebih dicintai ya, Allah dan Rasul lebih dicintai dari apapun. Kemudian dan yang kedua ya, bahwa tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah ya. Jadi kalau kita al-hubbu fillah wal bughdhu fillah ya, jadi cinta dan benci itu harus karena Allah ya, mencintai itu harus karena Allah gitu ya. Kemudian tadi benci kembali kepada kekufuran karena sudah diselamatkan oleh Allah ya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, di sini oleh Ibnu Qayyim
tadi bahwa Ibnu Taimiyah menyampaikan seperti itu. Jika engkau ya tidak mendapatkan kelezatan atau kenyamanan dan kelapangan dalam hatimu ya ketika beramal, maka waspadalah, karena sesungguhnya Allah maha syakur ya, maha berterima kasih. Nah, jadi hati-hati kalau kita ya beribadah misalnya atau beramal itu tidak ada kenyamanan, misalnya sholat nggak nyaman misalkan ya, gerus cepat-cepat gitu ya, tilawah juga misalnya, atau melakukan ibadah-ibadah lainnya tidak merasakan kelezatan ya, setelah sholat masih tetap gitu ya, karena cepat gitu ya, kemudian masih gersang, kemudian tidak ada kelezatan yang dirasakan, maka waspadalah ya. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari Ibnu Taimiyah menyampaikan seperti itu, bahwa menurut Ibnu Qayyim artinya orang yang beramal itu harus mendapatkan kenikmatan. Jadi ketika kita beramal saleh ya, baik salat, saum ataupun apapun ya, itu harus merasakan kenikmatan atau kenyamanan dalam hatinya gitu ya, atas amal ibadah yang dilakukannya ketika di dunia, dan mendapatkan kelapangan dan kedamaian. Nah, jadi ketika tidak mendapatkan tadi ya, beramal tapi kurang sempurna ya, ibadahnya cacat gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita di sini juga ya ketika sholat bisa merasakan kenyamanan, bisa merasakan kelezatannya ya, bisa merasakan kenyamanannya gitu ya. Nah, di sini ada doa ya, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim ya, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati, yang sering kita baca ya ketika dalam kondisi apapun ya, kita memohon bahwa jadikan kita dan anak cucu kita orang yang istiqomah dalam mendirikan sholat. Nah, kemudian di sini banyak ya, nanti kita akan mengetahui hakikat sholat, bahwa sholat itu adalah seperti jamuan gitu ya, jamuan untuk melepaskan dahaga ya. Nah, ketika usai jamuan seperti apa, kemudian kelalaian, dampak dari kelalaian seperti apa, kemudian ada kekeringan ya yang melanda hati dan lain sebagainya. Nah, sampai ada sebab kedekatan kepada Allah, kesucian ya, kenapa harus suci dalam menghadap Allah, kemudian hakikat takbir itu seperti apa, nanti dibahas ya, hakikat takbir, kemudian doa iftitah, doa kenapa harus ta'awudz dulu dah ketika sholat ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca Al-Quran. Nah, sehingga mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya sholat ya. Nah, di sini kenapa disyariatkan amin, kemudian ketika posisi ruku seperti apa, i'tidal, sujud pertama, sujudnya hati dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ya betulnya risalahnya sangat banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya dan lebih menyempurnakan ibadah sholat kita. Nah, di sini sampai akhiri, sampai at-tahiyat. Nah, seperti apa penghormatan itu, maksud dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja pada risalah pertama, bahwa sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dalam keadaan sujud. Berarti itu adalah sedekat-dekatnya hamba ya dengan Allah itu adalah ketika dalam keadaan sujud. Nah, di sini sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim bahwa tentang hakikat sholat ini ya, bahwa sholat itu adalah puncak kenikmatan ya, puncak kenikmatan para pecinta Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, bahwa sholat itu adalah puncak kenikmatan para pecinta Allah, kenikmatan ruh ya, ruhani kita nih, orang-orang yang betul-betul mengisahkan Allah. Dan ini adalah barometer keadaan orang sidikin yang benar, serta timbangan keadaan orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat itu adalah betul-betul rahmat Allah ya, yang diberikan kepada hamba-hambanya, bahwa Allah memberikan petunjuk ya untuk melaksanakan sholat
dan diberitahukan kepada mereka bahwa sholat itu adalah rahmat ya untuk manusia itu ya, dan penghormatan kepada mereka agar mendapatkan keutamaan, kemuliaan ya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah tidak butuh ya kepada hamba itu, tetapi dari Allah lah ya karunia dan keutamaan itu datang kepada mereka, bahwa yang butuh itu adalah kita gitu ya, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan sholat hati ya, anggota tubuh semuanya beribadah gitu ya. Dengan sholat itu, baik itu hati dan seluruh anggota tubuh itu beribadah kepada Allah, dan menjadikan peran hati pada sholat yang paling penting, yang paling utama itu adalah hati gitu ya, dari anggota tubuh lainnya gitu ya, yang betul-betul pasrah dan menerima ya apa yang sudah ditetapkan Allah ya, bahwa betul-betul ketika kita sholat itu seluruh anggota tubuh ya pasrah menghadap, merasakan kenikmatannya ya di sisi Allah, merasakan kegembiraan, dan menyempurnakan ya hak-hak beribadah sampai betul-betul berada di jalan Allah yang Allah ridhoi. Nah, bahwa kita pahami di sini sholat itu menurut di sini ya Ibnu Qayyim, sholat itu adalah seperti jamuan ya dari Allah dan pelepas dahaga bagi seorang muslim. Ya, jadi ketika Allah menguji kita sebagai hambanya dengan berbagai syahwat dunia ya, baik itu dari faktor internal atau eksternal, nah di sini tentu saja butuh rahmat dan kebaikan dari Allah. Nah, maka Allah sudah mempersiapkan jamuan gitu ya, jamuan yang jadi anggap saja sholat itu ada jamuan yang di sana itu berbagai bentuk kebaikan, berbagai bentuk karunia, kehormatan, dan Allah mengajak ya hambanya untuk melakukannya sebanyak 5 kali setiap hari. Jamuan itu harus kayak makan 3 kali ya, kalau ini makan ruhan itu 5 kali sehari, karena nggak cukup kalau hanya 3 hari ya, tentang waktu terlalu lama. Nah, itu udah kemana hati kita ya. Nah, bahwa Allah menjadikan setiap dari warna-warna karunia ini sebagai jamuan yang lezat ya, yang bermanfaat untuk kemaslahatan hamba itu gitu ya. Jadi Allah sudah mengundang jamuan ini ya, bagaimana untuk menyempurnakan kenikmatan hambanya dalam setiap warna ibadah. Nah, dengan menghadiri jamuan sholat, Allah memuliakan dengan segala bentuk kemuliaan. Ketika kita menghadiri jamuan sholat ya, maka Allah memuliakan dengan segala bentuk kemuliaan. Nah, bahwa setiap gerakan, setiap bacaan ini ya, subhanallah ya, setiap gerakan, setiap bacaan sholat ini menjadi penghapus kesalahan. Jadi menghapus kesalahan. Nah, di sini maka dengan sholat itu akan dipancarkan cahaya khusus gitu ya, sekaligus kekuatan iman di hati dan anggota tubuh, serta pahala yang begitu spesial ya nanti di hari kiamat gitu ya. Kita harus betul-betul ya mengistimewakan sholat ini, karena dengan sholat itu ya setiap gerakannya, setiap bacaannya ini adalah menghapus berbagai kesalahan kita ya. Bahwa dengan sholat itu insya Allah ya ada pancaran cahaya khusus, sekaligus keimanan di hati ya dan di anggota tubuh kita, dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin merasakan ya nikmatnya sholat, semakin merasakan bahwa kita itu sedang menggunakan jamuan gitu ya yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika usai dari jamuan, bahwa seorang muslim yang sudah memenuhi undangan ya di jamuan ini ya, sholat ini, ketika selesai dan keluar dari kondisi sholat itu, maka diibaratkan sudah mendapatkan kekenyangan gitu ya. Kalau udah sholat jadi kenyang, hilang rasa dahaga, kemudian mendapatkan anugerah ya, dicukupkan berbagai kebutuhan, karena sebelumnya hatinya sudah, sebelum sholat itu hati kering, gersang gitu ya, dahaga, tidak berdaya, sakit, sehingga ketika keluar dari jamuan itu dia sudah terpuaskan dengan makanan, minuman ya. Jadi ibaratkan, ilustrasikan ya,
makanan, minuman, pakaian, karunia yang mencukupi dan sudah memenuhi segala kebutuhan. Nah, jadi ketika sebelum sholat misalnya kita hati merasa kering, kemudian gersang gitu ya, lapar ya, ibaratkan seperti itu, sakit. Nah, ketika sudah melakukan jamuan dari Allah itu, nah mudah-mudahan ya kita dicukupkan segalanya. Nah, bahwa kenapa harus 5 waktu gitu ya, mengulangi gitu ya. Jadi ketika hati kita gersang ya terus menerus, kemudian jiwa sakit ya, kemudian maka perlu memang diulangi ya, bahwa jamuan itu 5 kali gitu ya, sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jadi Allah akan tetap memberikan rahmat kepada pemilik hati yang dilanda kekeringan tadi ya, dan orang yang sakit imannya, dengan menghujaninya dari awan-awan rahmat sehingga tanaman benih-benih iman itu tidak mati gitu ya. Kenapa harus berulang-ulang gitu ya, tetapi kita maksiat lagi, tetapi Allah berikan jamuan lagi gitu ya. Nah, ini diibaratkan seperti itu, bahwa berbagai kegersangan ya, berbagai ini insya Allah akan dengan jamuan dari Allah ya berupa sholat itu akan terus gitu ya, tidak akan kekeringan. Nah di sini bahwa diilustrasikan ya, bahwa ketika seorang hamba lalai maka dia akan mendapatkan kegersangan dalam hatinya ya, tentu saja sesuai dengan volume kelalaiannya, baik sedikit ataupun banyak. Sedangkan ketika kelalaian itu benar-benar menempati dan menguasai hatinya ya, dia gofil, lalai gitu ya, maka hati-hati ya, hati itu bisa mati gitu ya, dan menjadi tempat yang tidak bisa ditumbuhi kebaikan. Jadi hati itu kering kerontang sehingga mudah terbakar syahwat, misalnya ada pengennya itu hal-hal yang sifatnya nikmat duniawi saja gitu ya. Nah, ini hati-hati seperti bara api yang tertiup angin kencang di musim panas. Nah, dampaknya ya, ketika tadi curahan rahmat dari Allah terus menerus, ketika terus kita melakukan sholat ya, maka bergetarlah bumi dan tumbuhlah tanaman yang segar. Ini diibaratkan ya, bahwa ketika gersang, ketika kering, seperti pohon yang bunganya layu ya karena tidak dapat air dan lain sebagainya, kering sehingga rapuh, tumbang gitu ya. Nah, inilah bahwa kita juga ya, maka kalau sudah seperti itu, maka gampang kan tukang kebun juga untuk memotong dan menjadikannya sebagai kayu bakar misalnya, itu diibaratkan seperti itu. Nah, ini kekeringan yang melanda hati kita, bahwa sama hati kita juga tadi diilustrasikan tadi ya, hati kita seperti dalam buku ini ya, hati kita itu seperti tanah dan tanaman gitu ya, bahwa hati kita seperti tanah dan tanaman, ia akan kering ketika tidak disiram dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah ya, bagaimana berzikir, berdoa kepada Allah, sehingga si pemilik hati itu jiwanya kalau tadi ya, kalau kering itu maka akan mudah ya, dengan api syahwat, anggota tubuh ini tidak akan bisa tegak ya ketika ditegakkan, dan tidak bisa lurus ketika diatur, karena memang tidak bermanfaat lagi, seperti pohon yang hanya baik untuk dijadikan sebagai kayu bakar gitu ya. Nah, bahwa dalam surah Az-Zumar, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya gitu ya, membatu gitu, untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillah ya, jangan sampai tadi diibaratkan ya, ketika kering ya, kemudian hati itu tadi diibaratkan seperti tanah dan tanaman. Nah, sama ya diilustrasikan dengan hati kita, bahwa ketika kita tidak disirami dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah ya, berzikir, berdoa, sehingga pemilik hati itu jiwanya panas terus ya oleh nafsu syahwat gitu ya, api syahwat. Dan kalau sudah seperti itu, anggota tubuh itu tidak bisa tadi ya, tidak bisa tegak ketika ditegakkan, dan tidak bisa lurus ketika diatur, karena memang nggak ada manfaatnya lagi, seperti pohon yang sudah tumbang ya, hanya cukup dijadikan sebagai kayu bakar. Nauzubillah. Nah, kemudian
Mudah-mudahan ini kita ya, hati yang mendapatkan hujan rahmat. Nah, ketika hati dihujani dengan rahmat Allah ya, dahan-dahannya segar, tegak, berair ya, diibaratkan hati seperti pohon tadi. Ketika ditegakkan misalnya untuk memenuhi perintah Allah ya, kemudian menerima dengan segera ya, bahkan secara otomatis akan mudah menyambut perintah Allah dengan sangat semangat ya, sehingga tumbuhlah buah ibadah yang di bawah setiap dahan pangkalnya itu sejuknya hati dan segarnya iman. Diibaratkannya seperti itu ya, bahwa pangkal atau dasar itu ya bekerja di dalam hati dan anggota tubuh. Jadi ketika hati keringnya dahan-dahannya tidak akan berfungsi untuk melakukan amal kebaikan, karena dasar hati dan kehidupannya itu sudah putus gitu ya. Nah, sedangkan setiap anggota tubuh itu meraih buah tersendiri dari ibadah. Nah, ini ya. Kemudian penggunaan anggota tubuh, bahwa setiap anggota tubuh itu punya ibadah khusus ya. Jadi setiap anggota tubuh yang kita miliki itu ada ibadah khusus yang dilakukan kepada Allah ya. Nah, misalnya kepala kenapa mesti sujud gitu ya, tangan kenapa mesti mengangkat takbir, kenapa harus disimpan. Nah, ini setiap anggota badan itu punya ibadah khusus yang dilakukan kepada Allah dan memiliki ketaatan sesuai yang diharapkan, karena anggota tubuh ini telah diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini manusia terbagi menjadi 3 bagian ya, hati-hati. Nah, ini yang pertama, golongan yang menggunakan anggota tubuhnya sesuai dengan tujuan penciptaan. Ini adalah orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang berniaga dengan Allah dengan jaminan keuntungan perniagaan, bahwa dia menjual diri ya untuk Allah dengan keuntungan yang sudah pasti gitu ya. Dan sholat itu adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan oleh seluruh anggota tubuh ya. Nah, kan dengan beribadah itu sesuai hati ya, mengikuti kehendak hati. Nah, ini bagi orang-orang yang betul-betul memang anggota tubuhnya dipakai untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah golongan yang menggunakan anggota tubuhnya tidak sesuai dengan tujuan maksud penciptaan. Nah, ini hati-hati, ini adalah golongan yang sia-sia ya, bahkan sudah kehilangan ridha dari Allah dan terputus dari limpahan pahala. Nah, kemudian dia juga nanti keluar ya akan mendapatkan kemurkaan dan kepedihan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ketiga adalah golongan yang menjadikan anggota tubuh itu tidak berfungsi dan tidak mengaktifkan atau mematikannya dengan bermalas-malasan. Nah, golongan ini juga termasuk orang yang rugi ya, karena kita itu diciptakan kan untuk beribadah, kita diciptakan untuk taat kepada Allah, bukan untuk malas-malesan gitu ya. Kita diciptakan sama Allah itu bukan tidak mau bekerja apa-apa, malas gitu ya. Nah, di sini orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang pemalas, tidak mau bekerja ya di dunia dan tidak juga berusaha untuk akhiratnya. Nah, ini adalah kesengsaraan untuk orang ini baik di dunia maupun di akhiratnya. Nah, kemudian di sini ya disampaikan ada anggota tubuh yang taat. Nah, ini golongan yang pertama bagikan seorang yang diberi tanah luas ya, diilustrasikan, kemudian bantuan alat-alat untuk menanam, membajak, serta diberi air yang memadai. Kemudian dia mengolah dan membajaknya sampai tanah itu siap untuk ditanami. Kemudian dikasih pupuk ya, berbagai jenis pupuk unggul. Kemudian tanah ini ditanami buah-buahan yang beragam. Nah, setelah itu dia tidak membiarkannya gitu ya, tetapi berdiri mengawasi, menjaga dari segala yang merusak. Jadi dirawat, tiap hari itu diperbaiki ya yang rusak-rusaknya, dan menanam kembali yang kering, yang cacat-cacat dibuang ya. Selain itu memotong duri-durinya, misalnya menggunakan hasil produksi dari tanah dan terus membangunnya. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Kemudian ada anggota tubuh maksiat, golongan kedua ini orang yang mengambil tanah itu dan menjadikannya sebagai tempat binatang ya, sebagai tempat serangga, tempat pembuangan bangke, kotoran. Nah, tanah ini juga dijadikan tempat pertahanan bagi yang merusak, menyebar penyakit atau pencuri. Nah, mereka memupuk tanah ini untuk memberikan bantuan pada penghidupan bagi pelaku kejahatan dan kerusakan. Nah, ini ya, kemudian anggota tubuh yang malas. Nah, tadi ya sudah disampaikan golongan yang ketiga itu
seseorang yang membiarkan dan mengabaikan tanah itu ya, tidak mengalirkan air gitu ya. Nah, sehingga menjadi tandus, sehingga rugi gitu ya. Ini adalah contoh orang-orang yang lalai. Nah, sedangkan tipe orang yang sebelumnya seperti orang khianat ya, dan pelaku dan di sini ya bahwa intinya bagaimana gitu ya, kita ini harus betul-betul bergerak, tidak bergerak, berdiri, makan, minum, tidur, semuanya itu dilakukan untuk kebaikan pokoknya ya. Berbicara bukan melawan kehendak Allah yang nanti berakibat buruk ya. Nah, pokoknya di sini tentang belum masuk ya, ini masih pada pendahuluannya, bahwa langsung saja ya kita pada nah ini diibaratkan ya, bahwa rahasia sholat dan intinya adalah hati yang menghadap kepada Allah. Jadi kenapa kita disuruh sholat sama 5 kali sehari ya, bahwa inti dari sholat itu bagaimana hati kita menghadap Allah gitu ya. Karena hati kita bolak-balik ya, kadang maksiat, kadang ini. Nah, ketika kita sholat itu di sini bahwa hati kita itu betul-betul menghadap Allah, hadir ya secara keseluruhannya. Sementara jika dia tidak bisa menghadap kepada Allah, justru misalnya sibuk misalnya dengan yang lain-lain, nah maka jadi diibaratkan orang yang sholat itu sedang menemui raja gitu ya. Nah, bahwa dia itu ingin memohon maaf kepada sang raja ya atas kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, bahwa ketika kita sholat itu, nah ya, bahwa nanti itu di sini bahwa jangan sampai ya, kita itu kan ibaratkan sedang menghadap raja. Nah, jangan sampai kita itu malah lalai gitu ya, bahwa ketika menghadap raja teh malah menoleh ke kanan ke kiri ya, malah sibuk dengan hal apa-apa misalnya. Nah, sehingga betul-betul apakah kita ketika sholat itu lalai atau merasakan kehadiran Allah dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ya ada kemurahan sang raja bahwa tetap gitu ya, walaupun kondisi seperti itu tetap mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya langsung saja bahwa di sini ada sebab kedekatan kepada Allah ya, bahwa Allah menjadikan sholat itu intinya sebagai jalan menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah ya, mau bermunajat gitu, mencintai dan memperhatikan Allah. Ketika dalam sholat terjadi kelalaian, misalnya kekerasan hati, kemudian malah berpaling, nah ini ya ini akan menjauhkan dari Allah gitu, bukan sebaliknya ya. Nah, bahwa mudah-mudahan ya di sini kita termasuk orang yang betul-betul ya betul-betul menghadap kepada Allah gitu ya, dengan rahmat dan berkah dari Allah. Sholat yang kita lakukan itu ya jangan sampai malah tadi ya banyak kelalaian di dalamnya. Makanya kenapa harus suci dulu gitu ya, harus suci dulu ketika mau menghadap Allah itu. Nah, ini dengan wudhu, maksudnya dengan wudhu yang kita lakukan bisa mensucikan diri kita dari berbagai kotoran ya, sehingga ketika menghadap Allah itu betul-betul dalam keadaan suci. Wudhunya itu wudhu lahir dan batin kita ya, maksudnya bahwa sisi lahirnya suci badan dari tempat ibadah ya, kemudian suci batin juga, kesucian hati dari kotoran-kotoran atau noda-noda ya dengan bertaubat. Nah, oleh karena itu Allah menyandingkan antara taubat dan bersuci ya. Nah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, bahwa dengan syahadat kan ketika kita beres sholatnya baca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dengan syahadat seorang muslim ini bisa membersihkan dirinya dari berbagai kemusyrikan gitu ya, membersihkan dari dosa. Nah, sementara dengan air dia bisa membersihkan diri dari kotoran secara lahir.
Nah, jadi setelah sholat itu betul-betul kita mau menghadap Allah itu harus bersuci dulu ya, baik suci lahir ataupun suci batin tadi ya. Suci lahir kita dengan wasilah air ya, suci lahir kita bersih ya dari berbagai kotoran lahir, dan sucinya hati ya dengan kita baca syahadat setelah sholat. Nah, itu bisa membersihkan diri kita dari berbagai penyakit hati ya, dari kemusyrikan, dan kita membersihkan diri dari berbagai dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu disyariatkan urutan bersuci itu ya, sebelum menghadap Allah itu sebelum melakukan sholat itu harus bersuci dulu, baik suci lahir ataupun batin. Jadi tidak boleh menghadap kepada Allah ya dengan kotoran gitu ya, misalnya dengan hal-hal yang masih kotor atau yang sifatnya masih ada najis misalnya di badan kita. Nah, jadi dengan betul-betul bersih misalnya ini adalah ketika masuk masjid misalnya, ini bisa menyempurnakan ya berbagai ibadah yang kita lakukan. Nah, ini di sini bahwa seorang hamba ketika dalam keadaan lalai ya, seperti budak ya yang melarikan diri dari tuannya, sehingga anggota tubuh dan hatinya itu enggak berfungsi ya untuk mengabdikan diri kepada Allah ya. Nah, tetapi ketika dia kembali lagi ya dari pelariannya, merendahkan diri di hadapan Allah ya. Nah, di sini fafiru ilallah, maka kembali kepada Allah. Nah, seorang hamba ketika sholat itu disuruh supaya menghadap kiblat ya. Kenapa disuruh menghadap kiblat atau Baitul Haram? Dengan wajahnya semua menghadap kiblat, kemudian menghadap Allah dengan hati betul-betul ya, untuk mengikis berbagai dosa, kemudian berdiri di hadapan Allah, merendahkan diri ya, membutuhkan kelembutan Allah, betul-betul kita berserah diri ketika menghadap Ka'bah itu ya, kemudian menyerah dengan kepala tertunduk. Kan kita harus kepala itu melihat tempat sujud ya, hati yang khusyuk, kedua mata yang begitu serius ya, tidak berpaling hati dari Allah gitu ya, dan tidak mengalihkan pandangan ke kanan dan ke kiri, bahkan terus menghadapkan diri dengan segenap hati ya, secara keseluruhan, secara sempurna. Nah, ini ya subhanallah dari takbiratul ihram, bagaimana kita tadi ya betul-betul menghadap ke Ka'bah, wajah kita menghadap ke Ka'bah, tangan juga ya seperti ini, jangan kalau sholat itu jadi harus tegak gitu ya, si tangan, telapak tangan itu menghadap ke Ka'bah ya, betul-betul di hadapan Allah kita merendahkan diri ya, berserah, tunduk ya, hati kita tertunduk, khusyuk gitu ya, mata kita tertuju kepada tempat sujud kita ya, tidak menoleh kanan kiri, betul-betul seluruhnya kita menghadapkan diri kepada Allah. Kemudian di sini ada hakikat takbir. Hakikat takbir itu adalah bahwa ketika Allahu Akbar ya, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita bertakbir dengan mengagungkan dan memuliakan gitu ya, bahwa kalimah Allahu Akbar yang diucapkan itu kemudian dibenarkan oleh hatinya bahwa memang tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah ya, yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah, bahwa ketika kita disibukkan dari selain Allah dan disibukkan dengan sesuatu yang dianggap lebih penting dari Allah, maka takbirnya itu hanya dengan lisannya gitu ya, tanpa dibarengi dengan ketulusan hati. Padahal makna dari takbir itu sendiri di sini bahwa mengeluarkan dari memakai pakaian takabur yang dapat menafikan ibadah-ibadah, mencegah hati dari berpaling kepada selain Allah, karena ketika dia merasa berada di hadapan Allah, maka dia akan lebih besar dari segala sesuatu di dalam hatinya, sehingga dia dapat memberikan apa yang menjadi hak ya dari Allahu Akbar, itu mencegah dari dua penyakit itu, yaitu takabur, berpaling dari Allah, dan ini merupakan penghalang paling besar antara hamba dengan Allah. Nah, jadi ketika Allahu Akbar ya, segala macam takabur, nah penyakit ini kita menghempaskannya ya, tapi betul-betul yang akbar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa iftitah. Nah, di sini ya subhanakallahumma wa bihamdik. Nah, di sini
Di antaranya ya, subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wabihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka ya. Di sini bahwa ketika kita memuji Allah, kemudian karena memang yang berhak dipuji itu hanya Allah ya, maka dia sudah keluar dari kelalaian yang termasuk penghalang antara seorang hamba dengan Allah. Ya, datang dengan betul-betul ya, ini pengagungan, pemuliaan kepada Allah gitu ya, untuk kita mengungkapkan berbagai kebutuhan. Dalam pemujian ini terdapat adab ibadah ya, ketika seorang hamba menghadap Allah, mencari ridha dan memohon berbagai keperluannya. Kemudian setelah bacaan itu kita mohon perlindungan ya, dalam sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon perlindungan kepada Allah. Nah di sini bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika akan membaca surah Al-Fatihah ya diutamakan supaya memohon dulu perlindungan sebelum kita baca Al-Fatihah, ta'awuz dulu ya, bahwa ta'awuz ini betul-betul ya, kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah di sini bahwa kenapa kita diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah ya, dari gangguan setan, supaya betul-betul ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, hati kita dihidupkan, dicerahkan ya, melalui mentadaburi ketika kita membaca ayat Al-Quran. Nah ini ya, bahwa merasakan kenikmatan, karena setan juga terus berusaha untuk memutuskan. Ketika kita sholat juga ya, setan itu berusaha untuk memutuskan seseorang hamba merenungi dari bacaan dalam sholatnya ya. Nah bahwa ketika Allah mengetahui kesungguhan ya dalam menggoda dan menghususkan diri dalam menggoda seorang hamba, dan si hamba tidak kuasa atasnya, dia memerintahkan untuk memohon perlindungan. Jadi karena setan itu terus menggoda ya, maka sama Allah disuruh untuk berpaling dari setan dan mengembalikan kepada Allah ya, memohon perlindungan kepada Allah. Nah jadi dengan isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini adalah kekuatan ya untuk memerangi dan melawan gitu ya. Seolah-olah dikatakan kepadanya ya, bahwa tidak ada kekuatan bagimu dengan musuh ini, maka mohon berlindunglah kepadaku dan mintalah balasan kepadaku, maka aku akan cukupkan gitu ya. Nah bahwa menurut Syekh Ibnu Taimiyah ya, bahwa jika kita misalnya melihat bergerak, misalnya serigala mau bergerak ke arah kambing ya, maka jangan sibuk memerangi atau melawannya misalnya, tetapi hendaklah kamu menghubungi pengembala dan minta untuk menangani hal itu gitu ya. Maka si pengembala itu tentu saja akan mengusir serigala itu. Nah sama fungsi kita berlindung kepada Allah juga ya, bahwa setan terus menggoda ya, dan kita minta sama yang punyanya ya, yang menciptakannya. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari setan, sehingga betul-betul ketika kita baca itu makna-makna Al-Quran itu terbuka ya, dan betul-betul ketika kita membaca Al-Quran itu dalam sholatnya melahirkan kebahagiaan, menyaksikan keajaiban-keajaiban ya, menakjubkan akal, mengeluarkan dari ini ya, sesuatu yang antara jiwanya dengan setan itu betul-betul dijauhkan gitu ya. Nah di sini ketika kita sudah berlindung kepada Allah, mudah-mudahan betul-betul bisa memaknai ya setiap makna dalam Al-Quran, dan Allah memberikan kekuatan ya untuk betul-betul gitu ya, mengusir setan gitu ya dalam ketika kita beribadah melakukannya. Nah kemudian membaca Al-Quran dalam sholat. Nah jadi ketika kita memulai baca Al-Quran ya, berarti sedang berdiri di tempat, sedang berbicara, berhadapan dengan Allah dan bermunajat kepada Allah ya. Nah jadi hati-hati ya dari mengundang murka dan kemarahan Allah, bermunajat dan berbicara kepada Allah ya, tetapi dia berpaling gitu ya. Nah misalnya hati-hati bahwa jangan sampai kita mengundang murka Allah ya. Ini kan seorang sedang berdekat ya dengan raja kalau diibaratkan. Nah ini misalnya ketika berbicara dengan sang raja, bagaimana ya wajah kita misalnya
tidak menoleh ke kanan kiri ya, nanti si raja marah gitu ya. Nah, bagaimana ini juga sang maharaja ya, yang maha benar, pemilik alam semesta ya, sehingga kita betul-betul merenungi gitu ya, jangan sampai misalnya kayak membaca tapi bacaannya itu tidak kita resapi misalnya. Nah, misalnya ketika bacaan Al-Fatihah, dalam hati kita itu seolah-olah Allah mendengar, kita mendengar Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku gitu ya. Kemudian ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah juga menjawab kita ya, asna alayya abdi, hambaku telah memuji aku. Nah, jadi ketika kita betul-betul baca Al-Fatihah itu menunggu jawaban dari Allah ya. Jadi seolah-olah kita itu mendengar Allah itu menjawab kita ya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Misalnya kemudian setelah membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita berhenti sebentar ya. Asna alayya abdi, bahwa hambaku telah menyanjungku, memuja aku ya. Malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, haza baina wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Kemudian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, nah berhentilah sejenak dengan perkataannya. Nah ini ya, haula li'abdi wa li'abdi ma sa'al, mereka adalah hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ini kita sedang berinteraksi sama Allah ya ketika sholat itu. Jadi harus ada jeda dulu ya. Tadi sekali lagi ketika kita baca, jadi seorang muslim berhenti sejenak dari setiap membaca ayat ya, dari surah Al-Fatihah, menunggu jawaban dari Allah ya. Seolah-olah kita mendengar jawaban dari Allah tadi ya. Misalnya ketika membaca apa, alhamdulillahirabbil alamin, kita berhenti sejenak ya, bahwa Allah sedang, seolah-olah kita mendengar Allah itu menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Malik yaumiddin, tunggulah sesaat ya. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah pasti berfirman seperti ini, haza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Dan ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat ya, berhentilah sejenak, dengarkan perkataannya, haula li'abdi wa li'abdi ma sa'al, mereka adalah hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, subhanallah sekali ya, bahwa inilah yang terjadi ketika kita sholat ya. Jadi jangan sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim, tidak ada jeda ya, tidak ada perenungan gitu ya dalam setiap kalimat ayat yang kita baca. Nah, seperti itu. Sehingga insyaallah kita akan merasakan nikmatnya sholat. Nah, jadi orang yang merasakan nikmatnya sholat, dia akan tahu bahwa dia tidak melakukan takbir, baca surah Al-Fatihah saja, tetapi dan dia tidak melakukan ruku atau sujud saja, tetapi sebagai aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah sholat ini punya rahasia ya, punya pengaruh ibadah yang tidak didapatkan dari yang lainnya. Sebagaimana setiap ayat ya dari ayat surah Al-Fatihah itu mengandung kenikmatan dan perasaan tersendiri yang dirasakan oleh yang membacanya. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ketika kita membaca alhamdulillah, nah kita akan mendapatkan di balik kalimat ini menetapkan bahwa setiap kesempurnaan adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala kesempurnaan adalah milik Allah, baik perbuatannya, sifatnya, namanya, dan mensucikan diri dari segala bentuk ya, bentuk-bentuk cacat baik dalam perbuatan, sifat, asma ya, bahwa dialah Allah yang terpuji dalam setiap perbuatan, sifat dan asmanya. Jadi segala kehendak Allah itu adalah hikmah, rahmat, kebaikan, semua itu adil,
bahwa sifat-sifat seluruhnya merupakan sifat kesempurnaan, istimewa ya, ini dari seluruh nama ini. Jadi pujian alhamdulillah, pujian kepada Allah sudah memenuhi ya dunia dan akhirat, langit dan bumi dan di antara keduanya serta keisinya. Nah, alam semesta juga sama mengucapkan dan memuji Allah, bahwa penciptaan dan perintah terlahir dari pujian ini ya. Jadi semuanya pujian ini adalah sebab ada segala sesuatu. Nah, dan ini tujuan dari seluruh yang ada ya, seluruh yang ada itu menyaksikan atas pujian kepada Allah, bahwa Dia mengutus Rasul dengan pujiannya, diturunkan kitab dengan pujiannya, surga dibangun beserta penghuninya dengan pujiannya, neraka dibangun beserta penghuninya dengan pujiannya. Jadi tidaklah Dia ditaati kecuali dengan pujiannya, dan tidaklah Allah dimaksiati kecuali dengan pujiannya. Tidaklah jatuh sehelai daun kecuali dengan pujiannya, dan tidaklah satu atom pun bergerak di bumi ini kecuali dengan pujiannya. Bahwa Dialah Allah yang terpuji dengan zatnya meskipun hamba tidak memujinya, sebagaimana Dialah Allah Maha Esa ya, meskipun tidak diesakan oleh hambanya. Dialah Allah yang Maha Suci ya, yang memuji zatnya. Nah, lisan kita ya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sehingga Nabi bersabda ya, sesungguhnya Allah berfirman dengan lisan nabinya, Allah Maha mendengar siapa yang memuji Allah. Jadi sebenarnya Dia yang memuji untuk dirinya sendiri ya, melalui lisan hambanya. Sesungguhnya Dialah Allah yang melakukan pujian pada lisan hamba, pada hati dan pelaksananya dengan memujinya. Nah, di sini ya, bahwa termasuk ibadah kepada Allah, mengetahui bahwa pujian seorang hamba kepada Allah itu adalah nikmat ya dari Allah, nikmat yang sepantasnya mendapatkan pujian. Nah, bahwa sebetulnya di sini ya, bahwa Allah yang memiliki seluruhnya, biyadikal khair, di tangan Allah berbagai kebaikan ya, bahwa hanya Allah ya yang berhak untuk dipuji oleh kita semua. Nah, di sini bahwa di antara ibadah kepada Allah, bahwa Dialah Allah menguasai pujian terhadap keadaan seorang hamba ya. Nah, baik secara zahir atau batinnya ya, bahwa sebenarnya dia yang dipuji atas semuanya ya, meskipun hilang dari pandangan hamba. Bahwa alhamdulillahirabbil alamin, Dialah Allah Rabb ya, alamin untuk seluruh alam. Dialah Tuhan semesta alam, pencipta manusia, pemberi rezeki, pengatur semua urusan makhluk, mau mengadakan, menghilangkan ya. Dialah satu-satunya Allah yang betul-betul mengurus ya seluruh. Nah, ini jadi ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim misalnya, nah, bahwa kita harus meyakini rahmat ya, kandungan dari kesaksian ya tentang rahmat Allah ya, keluasan setiap hal ya. Nah, di sini bahwa rahmat yang khusus yang diberikan hanya kepada hamba-hambanya yang berada di sisi Allah, yang memang betul-betul memohon kepada Allah ya, dengan ucapannya yang kasih sayang diberikan hanya untuk yang Allah, yang memuji Allah, memohon kasih sayang Allah, memohon hidayah kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah, menyempurnakan nikmat ya. Inilah di antara rahmat kepada hamba Allah. Nah, dengan segala rahmatnya ya, segala pujinya ya, mencakup keseluruhannya. Kemudian untuk Malik Yaumiddin, kalimah Malik Yaumiddin ini ibadah yang dikandungnya itu adalah ibadah untuk menetapkan al-mi'ad ya, hari pembalasan, di mana Allah sendiri dengan memutuskan ya hamba-hambanya. Nah, di hari manusia menampilkan amal mereka ya, baik kebaikan atau keburukannya, semua itu merupakan nanti Allah gitu yang menguasai hari pembalasan itu gitu ya. Bahwa ketika alhamdulillahirabbil alamin memberi kabar pujian Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Hamidani Abdi ya, hambaku telah memujiku, sementara dalam Ar-Rahmanir-Rahim pengulangan yang berkesinambungan ya untuk kesempurnaan sifat-sifat Allah, asna alayya abdi, Allah menjawab hambaku telah menyanjungku, maka asana merupakan pengulangan pujian dan banyaknya sifat-sifat yang harus dipuji. Kemudian ketika Allah berfirman Malik Yaumiddin, berarti Dialah Al-Mulk, penguasa yang hak gitu ya, yang menjamin adanya keadilan,
kebesaran, keagungan, tauhid gitu ya, dan kebenaran Rasulnya. Nah, pujian ini dinamakan majadun, keagungan. Maka Allah mengatakan majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Yang dimaksud dengan tamjid, pengagungan, itu adalah afna, pujian dengan sifat keagungan dan kemuliaan. Nah ini ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ketika kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, kemudian tunggu jawaban dari Allah. Hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta ya. Perhatikan dua kalimat ibadah ini dan hak-haknya. Bedakan antara kalimat untuk ditujukan kepada Allah dan kalimat yang ditujukan kepada hamba. Lihatlah di balik keberadaan salah satunya untuk Allah dan yang lain untuk hamba. Nah, bedakan antara tauhid yang menuntut kalimat iyyaka na'budu dengan tauhid yang mengharuskan dengan kalimat wa iyyaka nasta'in. Jadi di balik keberadaan dua kalimat ini di tengah ayat ini antara dua pujian sebelumnya dan keduanya dan pujian setelah keduanya. Misalnya bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah pendahuluan objek atas predikat ya. Misalnya bahwa iyyaka na'budu, harusnya kan na'budu dulu, na'budu iyyaka harusnya mah ya. Kalimat menurut kaidah bahasa Arabnya itu yang biasanya itu adalah yang sesuai kaidah itu na'budu iyyaka, bahwa subjek predikat dulu baru objek ya. Tapi ini mah kenapa objek didahulukan? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini kenapa misalnya kita perhatikan kenapa tidak na'budu iyyaka tapi iyyaka na'budu gitu ya. Kenapa malah objek dulu yang didahulukan? Nah, ini adalah rahasia ya. Ini dah bahwa jadi memang al-hasr gitu ya, menunjukkan ini adalah hanya gitu, hanya kepadamu, hanya kepada Allah gitu ya. Nah, bahwa rahasia pengulangan domir ka ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beberapa kali, dan keberadaan yang mendorong setiap satu kalimat dari dua kalimat adalah termasuk keharusan dalam beribadah. Nah, bahwa dua kalimat ini menyatakan ya kerangka inti dalam ibadah. Bagaimana kandungan Al-Quran maknanya berputar dari awal sampai akhir ya. Nah, di sini bahkan bagaimana makhluk, perintah, balasan, pahala, dan hukuman dunia dan akhirat berputar pada keduanya. Bagaimana dua kalimat ini bergabung demi tujuan dan sarana yang paling sempurna. Bagaimana keduanya hadir ya dengan dua dhamir yang ada bukan menggunakan dhamir ghaib. Nah, ini diantaranya seperti itu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Nah, ini ya ihdinas siratal mustaqim itu kandungannya ihdina, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, mengetahui yang hak ya. Jadi kita minta sama Allah supaya tahu yang benar, kemudian tujuan dan kehendak Allah, tahu beramal karena Allah ya. Kita meminta ihdina itu bimbing kami untuk mengetahui yang hak, beramal karena Allah, berpegang teguh kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan sabar ketika mendapatkan ujian siksaan dari Allah ya. Dengan kesempurnaan urutan ini maka lengkaplah hidayah yang diperoleh dan tidak berkurang hidayah itu dari seorang hamba. Ini tentang hidayah memang ya, bahwa perkara yang sudah dilakukan bukan di jalan hidayah ya, di jalan Allah. Nah, nauzubillah ya, kita sebagai seorang hamba membutuhkan hidayah baik jiwa ataupun batin kita ya, bahwa pada seluruh yang hadir dan meliputi jiwa dan raga kita, bahwa dalam perkara yang telah dilakukan bukan di jalan Allah ya, baik ilmu, amal ataupun keinginan, kita minta hidayah. Bahwa dalam hal ini dia butuh taubat, dan taubatnya ini adalah merupakan hidayah dalam perkara yang pada asalnya telah diberi hidayah, tapi di sini maka tidak membutuhkan hidayah untuk perincian atau penjelasan. Nah, tentang hidayah di sini bahwa bagaimana ya, misalnya diyakini membutuhkan hidayah ya, yang betul-betul
kita di sini banyak sekali ya. Nah, misalnya kita diminta dibimbing sama Allah perkara yang tidak mampu dilakukan, kita minta hidayah perkara dalam yang dia mampu atasnya tapi belum diciptakan sebelum keinterdalamnya, maka dia membutuhkan penyempurnaan hidayah. Bahwa kita minta perkara hidayah yang tidak mampu dilakukan, padahal ingin misalnya membutuhkan hidayah untuk memberi hidayah agar mampu melakukan yang tidak mampu atasnya dan tidak menginginkannya, maka dia butuh penciptaan kemampuan dan kemampuan agar sempurna hidayah. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Jadi intinya ketika seorang hamba membutuhkan hidayah, kebutuhannya untuk memohon hidayah adalah kebutuhan yang agung dan sangat mendesak. Karena itu Allah mewajibkan memohon hidayah sehari semalam, itu posisi paling utamanya ya dalam sholat. Kita minta hidayah gitu ya, karena begitu pentingnya gitu ya kebutuhan ini gitu ya. Karena manusia tanpa hidayah dari Allah itu ya, kalau menurut Ibnu Qayyim ini terakhir yang udah kepanjangan ya. Menurut Ibnu Qayyim di sini dalam buku ini ya menjelaskan bahwa jalan ahli hidayah itu berseberangan dengan emosi kita ya, dengan nafsu kita. Karena makhluk dibagi menjadi 3 menurut kategori hidayah. Yang pertama diberi nikmat dengan mendapatkan hidayah, kemudian terus mendapatkan nasib baik dari kenikmatan itu sesuai dengan nasibnya, mendapatkan rincian dari bagian hidayahnya. Yang kedua sesat, tidak diberi hidayah dan tidak dikehendaki untuk mendapatkannya. Ada orang-orang nauzubillah ya, ada orang-orang yang sesat sama Allah, tidak diberi hidayah dan tidak dikehendaki untuk mendapatkan hidayah, nauzubillah. Kemudian yang dimurkai ya, dia mengetahui hidayah, tahu yang benar tetapi tidak mengamalkan gitu ya. Ini yang termasuk maghdub, yang dimurkai. Dia tahu hidayah tapi tidak diberi petunjuk untuk mengamalkannya. Nah, ini golongan pertama yang betul-betul dikasih nikmat ya. Ini subhanallah ya, diberikan nikmat berjalan dengan hidayah dan agama yang benar disertai dengan ilmu dan amal. Golongan yang kedua sesat dan lepas ya, baik ilmu maupun amalnya dari hidayah. Sementara golongan ketiga itu yang dimurkai, dia tahu secara ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, sehingga terakhir disyariatkan mengucapkan amin. Di sini ya disyariatkan mengucapkan amin setelah membaca doa Al-Fatihah sebagai harapan agar doa dikabulkan, diwujudkan oleh Allah. Dengan ini orang-orang Yahudi dengki ya terhadap Muslim ketika mereka mendengar saat sholat menyaringkan kata amin. Nah, seperti itu. Itulah ya mungkin agak bahasanya ya dari Ibnu Qayyim itu memang mudah-mudahan walaupun agak rumit ya tadi disampaikannya, tetapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa merubah ya zauq rasa kita ketika kita sholat ya, karena di sini judulnya cita rasa sholat. Mudah-mudahan setelah kita tahu merenungi ya setiap kalimat yang kita baca dalam Al-Fatihah kita kita berhenti sejenak ya, seolah-olah kita mendengarkan jawaban-jawaban dari Allah atas apa yang kita bacakan, semakin menambah kesempurnaan sholat kita ya. Mohon maaf untuk hari ini pembahasannya agak gimana ya, bahasanya terlalu kaku semuanya ya. Tapi walaupun seperti itu tadi ya, sekali lagi kita berharap ketika kita baca Al-Fatihah bukan hanya lisan kita saja yang mengucapkan, tetapi hati kita pun mengiringinya gitu ya. Kita berhenti jeda-jeda, kan kata Rasulullah juga sholatnya itu ayatan-ayatan ya, satu ayat. Nah, direnungi, kemudian kita seolah-olah mendengar Allah itu menjawab ya tadi, majadani abdi asna alayya abdi hamidani abdi. Kemudian ini adalah bagian hambaku ya, mau minta apa gitu ya. Nah, subhanallah sekali. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari yang lainnya ya, misalnya ketika ruku, ketika sujud, kemudian hal-hal lain ya tentang bagaimana meningkatkan cita rasa kita ketika melakukan sholat. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas materi kajian pada hari ini.
Semoga Allah mencurahkan pemahaman dan kepada kita semua dan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian tadi acara kita. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.